Hasil penghitungan suara pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempatkan PDI Perjuangan untuk sementara di posisi teratas. Namun meski menduduki posisi puncak, suara PDI Perjuangan diprediksi tidak akan mencapai perolehan suaranya seperti pemilu 2019. Pertanggal 17 Februari 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 51,28%, PDIP memperoleh 16,43%, turun dibandingkan perolehan suara 2019 yang mencapai 19,33%. Yang menarik adalah suara Partai Golkar. Berdasarkan hasil penghitungan sementara, Partai Golkar saat ini berada di posisi kedua dengan perolehan 14,64%. Meningkat naik dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh 12,31%. Partai Golkar bisa menggeser Partai Gerindra ke posisi 3. Padahal Partai Gerindra memiliki ketua umum yang juga menjadi calon presiden, Prabowo Subianto. Peningkatan juga terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada di posisi keempat dengan perolehan 10,99%. Sementara di tahun 2019 PKB mendapatkan 9,69%. Partai Nasdem bisa mempertahankan di angka 9%. Sementara PKS berdasarkan penghitungan suara per 17 Februari berada di angka 7,49%. Padahal di Pileg 2019 PKS mendapatkan 8,21%. Ini membuktikan partai yang tidak mencalonkan kadernya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak serta-merta turun suaranya dalam pemilu. Penghitungan surat suara belum lagi selesai. Juga Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing parpol di Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkinkah Partai Golkar akan menempati perolehan suara teratas menyalip PDIP di perebutan kursi legislatif? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami langsung di studio. Kita akan sapa, ada Ketua DPP Partai Golkar, Kang Aceh Hasan Syazili. Selamat pagi, Kang Aceh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herati. Dan juga sudah bergabung sama kami juga ada Mas Aji Alfarabi, peneliti senior LSI DNIJA. Selamat pagi, Mas Aji. Selamat pagi, Gina, Vita. Kita ucapkan selamat dulu hasil quick count nih, Kang Aceh akan mengemban amanah lagi ya, Kang ya. Makasih. Kita tunggu real count-nya juga ya dari KPU ya, Kang ya. Oke, kita mau mungkin pertama ke Kang Aceh begini, Kang Aceh. Kalau kita lihat ini meskipun masih quick count ya, kita tunggu tentu perhitungan resmi dari KPU. Tapi kalau kita lihat berdasarkan quick count kan perolehan suara Golkar nih bisa di posisi kedua menggeser Partai Gerindra, yang mana Partai Gerindra ini mengusung ketua umumnya sebagai capres. Nah, ini seperti apa? Apakah memang karena mesin Partai Golkar yang bergerak atau sebetulnya seperti apa sih? Strategi baru ada? Ya, pertama tentu kami ingin menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memilih Partai Golkar. Yang menurut hasil survei hitung cepat, kemungkinan kita akan menempati posisi yang signifikan lah ya. Presentasinya sekitar 14, hampir semua termasuk saya kira Mas Aji juga menempatkan Golkar pada 14,8%. Nah, tentu ini adalah kerja keras para kader-kader Partai Golkar, baik struktural maupun para caleg, dan tentu para simpatisan Golkar yang memang konsisten dengan Partai Golkar. Yang kedua, saya kira fase 2019-2024 ini, walaupun kita terinterupsi karena COVID-19, tapi relatif konsolidasi organisasi kami itu relatif terjaga dengan baik. Ya. Berbeda misalnya dengan 2019 sebelumnya. Kita terfragmentasi, terbelah menjadi dua, konflik internal juga terjadi, ditambah lagi misalnya dengan berbagai kasus yang menimpa para kader Partai Golkar. Stabilitas politik di internalnya politik di internal relatif bisa terjaga dengan baik di bawah kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto begitu. Walaupun tentu kita juga harus meyakini bahwa
Yang penting adalah bagaimana kita menempatkan para caleg-caleg yang relatif menurut saya memang mereka adalah petarung-petarung yang hebat. Gitu ya. Mereka memiliki kekuatan basis massa yang cukup kuat. Para tokoh-tokoh lokalnya betul-betul bekerja luar biasa, baik di berbagai level, dari mulai tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang mereka luar biasa bekerja. Apakah juga ada faktor para calon kepala daerah juga harus maju di pileg ini sehingga juga mendukung seperti nama? Ya, itu salah satu di antara strategi yang dilakukan oleh kebijakan Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto yang bagaimana menempatkan para petarung-petarung yang hebat gitu ya. Nah, selain itu juga kami melihat juga ada faktor lain, yaitu konsistensi kita mendukung Presiden Jokowi. Karena kalau kita lihat di iklan-iklan di media ya, kami salah satunya adalah bagaimana kita menyuarakan juga soal keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena kalau kita lihat ya, survei juga membuktikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan ini kan sangat tinggi, 80%. Hampir 50%. Dan kami meyakini bahwa dengan mengkapitalisasi itu, kami meyakini ini akan memberikan efek positif terhadap Partai Golkar. Tetapi apapun hasilnya, alhamdulillah ya, Partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman gitu ya, tentu sama sekali kami bukan berarti kami tidak bekerja untuk presiden. Terus terang saja kami luar biasa ya mendorong agar Pak Prabowo dan Mas Gibran terus disosialisasikan oleh Partai Golkar dan kader-kader Partai Golkar. Dan bahkan kami ingin mengatakan juga dalam kampanye-kampanye kami bahwa Pak Prabowo ini adalah lahir dari rahim Partai Golkar. Oke, artinya itu tadi yang ditekankan. Kita tegaskan soal bahwa Pak Prabowo juga lahir dari rahim Partai Golkar. Di samping kita juga harus jujur bahwa Partai Golkar adalah partai yang pertama mengumumkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Oke, tapi tadi kalau yang kita tangkap dari poin Kang Aceh ini mesin partainya. Mesin partai itu mulai dari kaderisasinya, kemudian kepemimpinan dan stabilitas politik di dalamnya, termasuk juga tadi pengaruh hubungan komunikasi yang baik dengan Presiden Joko Widodo. Mas Aji juga melihat faktor-faktor atau variabel itu mempengaruhi kenapa suara Golkar bisa berada di posisi kedua saat ini? Ya, jadi Gina dan Rati, kalau kita lihat hasil quick count ya, posisi Golkar saat ini di angka quick count kita 14,93%. Ya. Kita tunggu hasil real count-nya, tapi dari data itu menunjukkan bahwa ini adalah perolehan paling tinggi sejak tahun 2004. Ya. Karena tahun 2019 tadi kurang lebih di angka 12,4%. Pernah di angka 14%, tapi kurang lebih 14,7% di tahun 2014. Jadi secara psikologis ini angka paling tinggi sejak tahun 2004 ketika Golkar menjadi pemenang pemilu saat itu. Ya. Yang kedua kalau kita lihat secara wilayah ya, saya ingin kenaikan Partai Golkar memang ini terjadi di beberapa wilayah yang menjadi basis Golkar. Ya. Sebelumnya menjadi basis Golkar, misalnya di Sumatera, kita lihat teritori Sumatera itu ada kenaikan signifikan sekitar 6%. Ya. Kemudian Banten dan Jawa Barat ya, di tempatnya Kang Aceh ini ada kenaikan kurang lebih sekitar 2%. Justru memang beberapa wilayah misalnya teritori Sulawesi, Bali Nusra maupun Papua, Bali Nusra dan DKI memang ada sedikit stagnan ya atau tidak terjadi kenaikan, tapi wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, kemudian Bali, Papua itu kurang lebih ada kenaikan yang signifikan, sehingga memang secara total kita melihat ada kenaikan yang luar biasa, dan ini merupakan satu hasil yang kemudian mengejutkan karena orang bilang Golkar nggak punya capres, nggak punya cawapres, tapi kenaikannya luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi alasan, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Kang Aceh soal
ketika Golkar secara konsisten ya mengkampanyekan keberhasilan Pak Jokowi, itu adalah alasan pertama. Jadi ada Jokowi efek. Jadi bukan Prabowo efek karena mendukung pasangan Prabowo Gibran, tapi kita melihat ada Jokowi efek ya. Jadi ada sebagian pendukung Jokowi yang di pemilu-pemilu sebelumnya ya cenderung kemudian memilih misalnya PDI Perjuangan ya, terutama di basis Sumatera, kemudian daerah Jawa Barat. Ini mereka balik kandang ya, pemilih yang kita lihat secara usia umumnya mereka usia di atas 50 tahun, pemilih wong cilik, ini balik kandang memilih Partai Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat konsistensi atau kemampuan Partai Golkar ya mempertahankan pemilih loyal ya. Kalau dalam hasil exit poll kita, ini hampir 50% sampai 60% pemilih Partai Golkar saat ini adalah pemilih yang memang memilih Partai Golkar di pemilu tahun 2019 maupun tahun 2014 ya. Ya umumnya mereka adalah pemilih yang minimal pernah ikut pemilu sebelum pemilu tahun 99 ya. 99, ya jadi ini memang pemilih loyalnya Partai Golkar. Yang ketiga adalah kemampuan Partai Golkar. Ya, kemampuan Partai Golkar mengambil pemilih baru, terutama pemilih muda. Kemampuan Partai Golkar untuk mengambil pemilih baru nanti kita elaborasi lagi ya di segmen berikutnya. Kita tahan dulu, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.